Cara pengisian penapisan maupun dokumen lingkungan di web kami, pertama akses dulu dokelha.bantolkap.go.id, kemudian klik registrasi, kemudian nama badan usaha diisi. Kalau misalnya perorangan bisa ditulis perorangan, jika badan usaha berarti ditulis badan usahanya. Selanjutnya diisi nama penanggung jawabnya, nama pemiliknya siapa, atau nama pemrakarsa. Selanjutnya diisi jabatannya apa, sebagai pemilik, pemrakarsa, atau misalnya sebagai kepala desa atau kepala dinas dan seterusnya. Kemudian diisi alamat kantornya, bisa juga dengan alamat usahanya di mana. Kemudian diisi nomor teleponnya. Selanjutnya diisi emailnya. Kemudian diisi passwordnya. Ini diingat-ingat karena akan digunakan untuk login. Kemudian diklik daftar. Nah, disitu sudah ada tulisan berhasil. Kemudian nanti akan ada email otomatis yang masuk ke email yang digunakan untuk pendaftaran. Jadi silakan dibuka emailnya. Silakan login dulu emailnya, kemudian password email. Setelah masuk ke email, ada email masuk yaitu verifikasi pendaftaran. Silahkan diklik verifikasi pendaftarannya, kemudian ada linknya, silahkan diklik. Maka akan masuk ke web baru atau link baru, kemudian disitu sudah terverifikasi emailnya. Selanjutnya masuk ke web lagi, kemudian login. Masukkan emailnya, login badan usaha ini, emailnya yang tadi digunakan untuk pendaftaran. Tadi kita menggunakan saginola@gmail.com. Passwordnya yang tadi didaftarkan untuk web kami ini. Setelah itu klik masuk. Nah, tampilan awal ada beberapa menu penapisan, ada CPL, ada KLUPL. Yang pertama klik dulu tambah permohonan. Jadi yang pertama penapisan dulu untuk penyaringan kegiatan usahanya. Kemudian ditulis nama rencana usahanya apa. Bisa melihat dari ATR-nya, kios desa disesuaikan dengan ATR-nya. Kemudian kecamatan mana desanya disesuaikan juga dengan data di aspek tata ruangnya. Kemudian ditulis lokasi rencana usahanya di mana, bisa juga melihat di ATR-nya. Setelah itu diisi untuk tipe izin usahanya untuk apa. Bisa izin usaha OSS, kemudian ada sektor-sektor yang lain, ada usaha kegiatan pemerintah, non OSS gitu, disesuaikan. Kemudian dipilih jenis usahanya,
utama atau pendukung. Kalau misalnya satu kegiatan ya utama saja. Kemudian pilih jenis kegiatan. Ini kegiatannya apa? Misalnya di situ kios, berarti di searching aja kios gitu, nanti akan muncul. Gitu. Kemudian kita pilih tipe rencana usahanya. Apakah perencanaan, apakah sudah terbangun, apakah operasional. Nanti disesuaikan dengan keadaan saat ini. Misalnya sudah beroperasional tapi belum memiliki izin, itu berarti dipilih ini seperti itu. Atau misalnya sudah memiliki izin gitu, misalnya perpanjangan, di situ disesuaikan dengan keadaan saat ini, usahanya seperti apa. Tipe rencana usaha disesuaikan apakah budidaya atau non budidaya. Jika non budidaya juga disesuaikan, kalau perdagangan ya perdagangan. Kalau misalnya tidak ada di pengelompokan ya dipilih non budidaya gitu aja. Kemudian kita masukkan luas tanahnya, lihat dari ETR-nya 410. Luas bangunan ini sesuai dengan rencana pemrakarsa. Kemudian kios jumlahnya berapa? 4. Klik tambah jenis kegiatan. Maka dia akan reload, kemudian akan berhasil. Dibuktikan di bawahnya ada kolom-kolom yang hasil dari penambahan kegiatan tersebut. Kalau misalnya kegiatannya banyak bisa diisi lagi gitu, pendukung gitu. Nanti akan tambah-tambah lagi kegiatannya. Jadi tidak hanya satu bisa. Kemudian mengisi kesesuaian aspek tata ruang. Ini kita isi datanya dengan melihat data-data kesesuaian aspek tata ruang. Nomornya bisa dilihat 650/2612/TR. Pokoknya ini data ini mengikuti dari data kesesuaian aspek tata ruang. Lokasi tanah di mana diisikan sesuai tata ruangnya, aspek tata ruangnya. Kemudian titik koordinatnya diisikan 110 titik dan seterusnya. Kemudian -7 titik dan seterusnya. Pokoknya melihat data dari kesesuaian aspek tata ruang. Kemudian rencana kegiatannya ini sama plug, sama ya, di ATR-nya apa, kios desa, ditulis kios desa, ini contohnya. Kemudian pilih zona. Ini melihat dari sana zonanya apa. Di situ kita lihat zona perdagangan jasa. Kemudian subzona perdagangan dan jasa deret K3. Kemudian klik tambah zona. Maka dia akan reload, akan refresh, itu reload. Kemudian ada hasilnya di situ, zona dan subzonanya. Kemudian pilih statusnya, apakah diizinkan atau tidak, itu bisa diklik, disesuaikan dengan aspek tata ruangnya. Kemudian kita pilih file kesesuaian aspek tata ruang. Ini filenya jangan terlalu besar, 1 MB sampai 2 MB saja, bisa JPG, bisa PDF. Kita pilih datanya. Kemudian setelah itu kita centang bahwa datanya benar, kemudian disimpan, klik simpan. Kita detail, kita cek lagi apakah ATR-nya sudah terbaca. Klik, wah, jika sudah maka akan terbaca seperti ini gitu. Kemudian statusnya baru begitu ya. Nanti setelah itu dari admin akan memproses, akan mengecek datanya. Kemudian akan memproses apakah ditetapkan SPL atau KLPR. Atau dan seterusnya, apakah AMDAL dan seterusnya. Nah, ini sudah ditetapkan SPL, maka kita lanjutkan pengisiannya untuk SPL. Begitu. Jika KLPL nanti
admin akan mengirimkan formulirnya ke email pemohon gitu. Begitu juga dengan AMDAL, nanti ada perintah selanjutnya. Kemudian kita bisa cetak penapisannya. Diklik cetak penapisan. Datanya akan menjadi seperti ini. Nanti bisa dicetak. Berarti untuk tahap pertama untuk penapisan sudah selesai. Nanti ditandatangani oleh pemrakarsa bahwa ini merupakan istilahnya penyaringan awal dari kegiatannya, bahwa dokumennya nanti adalah SPPL. Untuk selanjutnya kita klik di tab SPPL, kemudian kita detail, kemudian kita klik form SPPL. Selanjutnya kita isi dampak-dampaknya, pengelolaan maupun pemantauannya. Kita bisa mengacu dari contoh yang sudah kita berikan di bit.ly/dampak SPPL, kemudian di enter, maka akan menuju ke file PDF kita. Di situ ada beberapa contohnya, bisa di copy, bisa diketik. Silahkan, misalnya sampah di copy, ditaruh di dampak. Kemudian pengelolaannya seperti apa, bisa di copy, kemudian ditaruh di pengelolaan. Setelah itu pemantauannya kita copy juga, dimasukkan di pemantauan. Setelah itu klik tambah rencana, maka hasilnya akan di bawahnya begitu. Ini harus satu gitu loh. Nanti disesuaikan dengan kegiatan panjenengan. Misalnya yang kedua, limbah cair, dampaknya, pengelolaannya bagaimana, di copy. Pemantauannya seperti apa, juga di copy. Kemudian klik tambah rencana. Begitu seterusnya. Jika dampaknya banyak, silahkan di input satu persatu. Misalnya kita tambahkan lagi peningkatan kesempatan kerja. Dampaknya peningkatan kesempatan kerja, pengelolaannya merekrut tenaga kerja, pengelolaannya. Kemudian untuk pemantauannya dilakukan setiap saat, bisa di copy, kemudian bisa dipastekan. Sebenarnya tidak harus sama blok dengan ini, bisa disesuaikan dengan kegiatan panjenengan. Ini hanya sebagai contoh untuk membantu pengisian. Setelah itu dicentang-centang begitu, kemudian disimpan. Nah, setelah itu data sudah terkirim ke sistem, kemudian nanti akan dicek oleh admin kami, admin Dela Bantul. Nah, di situ statusnya menjadi isi form SPPL. Begitu. Nah, setelah disetujui oleh admin, maka akan ada pemberitahuan juga di email. Yang tadi penapisan itu juga ada pemberitahuan di email. Kemudian setelah disetujui juga ada pemberitahuan di email. Jadi dipantau terus untuk emailnya, maupun juga masuk ke dibuka webnya gitu. Setelah itu kita detail, klik detail ya di SPPL nya. Kemudian kita bisa cetak form SPPL. Nah, SPPL nya bentuknya seperti ini. Dampak-dampaknya tadi sudah masuk, kemudian nanti ditandatangani bermaterai, kemudian dilakukan pengesahan di kantor kami Dela Bantul di bidang 1 gitu, dengan melampirkan ATR dan penapisannya tadi. Nah, statusnya disetujui itu berarti SPPL nya telah disetujui, selesai sebenarnya. Nah, bagaimana jika misalnya ada revisi?
Itu loh, ini misalnya ada revisi seperti apa. Misalnya revisi penapisan, pada saat penapisan yang pertama tadi ada revisi, itu silahkan diklik detail, kemudian diklik revisi penapisan. Kemudian tadi catatannya apa, dibaca, kemudian diikuti perintahnya. Perintah revisinya apa? Klik revisi penapisannya. Nah, karena datanya salah, maka kegiatannya kita hapus. Kita hapus dulu, klik hapus. Nah, setelah hapus data, maka kita input kembali untuk kegiatannya. Kegiatannya apa, disesuaikan dengan data-data kita, gitu, yang benar. Misalnya kios, tadi kan kita contohkan datanya salah, gitu. Diisikan kembali ke data-data yang benar. Luas tanahnya yang salah dibenarkan, diperbaiki sesuai dengan ATR-nya. Luas bangunan disesuaikan, jumlahnya berapa, klik tambah jenis kegiatan, dan hasilnya akan di bawahnya, bisa dicek kembali itu. Kemudian zonanya, karena ini salah isinya gitu, zonanya kita perbaiki. Caranya juga sama, kita hapus dulu data yang salah, kemudian kita masukkan data yang baru, zona perdagangan dan jasa, subzona perdagangan dan jasa deret K3, tambah zona, klik tambah zona, nanti akan muncul di bawahnya. Kemudian dicentang, kemudian disimpan. Nah, kalau misalnya ada kesalahan di SPPL, nanti akan statusnya revisi SPPL. Jadi data dari pemohon dikembalikan lagi karena ada yang salah. Maka klik detail, ada catatannya di situ. Catatannya apa, dibaca. Catatannya dibaca. Setelah itu kita bisa copy untuk contoh dampaknya, atau langsung go to web address gitu. Sambil selanjutnya kita klik form SPPL. Nah, ada yang salah, data yang salah, ini kita hapus, klik hapus. Kita kembali lagi ke form SPPL, diklik. Nah, kemudian dampaknya kita input yang sesuai dengan kegiatan jenengan, atau data yang benar begitu. Dampaknya bisa diisi. Kemudian pengelolaannya seperti apa, diisi. Kemudian pemantauannya juga diisi. Sama kasusnya jika nanti datanya misalnya kosong semua yang kita input, juga bisa dihapus. Selanjutnya kita klik centang-centang 2, kemudian kita klik simpan. Begitu untuk pengisian penapisan maupun untuk SPPL-nya. Seperti itu. Terima kasih.